Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azizah, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya ingin melaporkan hasil dari terapi bicara yang telah dilakukan bagi anak dengan cerebral palsy. Baiklah, langsung saja, ini dia. Pertama-tama, yang perlu diperhatikan dalam menyusun program terapi bicara adalah jenis kelainan bicara yang dialami anak dengan melakukan asesmen kelainan bicara terlebih dahulu. 1. Gangguan artikulasi. 2. Kelancaran berbicara. 3. Resonansi. 4. Gangguan ekspresif. 5. Gangguan reseptif. 6. Gangguan kognitif. 7. Disartria atau gangguan pada otot bicara akibat kerusakan di otak. 8. Afasia, gangguan dalam memahami orang lain berbicara dan berbicara. Di sini saya mengambil sebuah kasus dari seorang anak yang mengalami cerebral palsy, yaitu disartria. Disartria adalah kondisi berupa gangguan pada proses berbicara akibat terganggunya pada sejumlah otot-otot. Otot-otot ini meliputi otot lidah, bibir, pita suara, dan diafragma. Otot-otot inilah yang berperan menghasilkan suara. Disartria ini sering terjadi karena adanya gangguan saraf. Anak yang berinisial F ini sudah mengalami cerebral palsy atau CP dari lahir. Dan saat berusia balita, mulai mengetahui bahwa sulit berbicara. Sayangnya, orang tua dari anak F tidak membawanya ke dokter sejak dulu. Jadi, tak mengetahui bahwa kelainan yang dialami F adalah disartria. Setelah diasesmen, barulah diketahui mengalami disartria. Anak F juga tidak dapat mengeluarkan lidahnya. Itu yang mengakibatkan ia kesulitan mengucapkan beberapa huruf konsonan seperti L, R, Z, J, G. Dan dapat disimpulkan dari hasil asesmen bahwa anak F yang memang tidak dapat menggerakkan lidahnya mengalami kesulitan di bagian pertemuan lidah dan gusi atau lingual volar untuk mengucapkan konsonan T, D, Z, S, L, dan N. Palatal atau langit-langit untuk mengucapkan konsonan C, J, R, dan Y. Dalam mulai menerapi, hal yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan mekanisme mulut dan sekitarnya. Dalam pemeriksaan ini, terapis akan melihat bentuk, kekuatan, dan pergerakan dari bibir, langit-langit, gigi, lidah, dan gusi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa faktor yang menjadi penyebab kelainan dalam berbicara bukan disebabkan oleh struktur dari alat berbicara tersebut. Pemeriksaan artikulasi. Pengucapan anak. Tujuan pemeriksaan ini untuk menilai apakah anak dalam mengucapkan huruf-huruf konsonan dalam bahasa Indonesia. Biasanya terapis akan menggunakan gambar atau tulisan yang mewakili konsonan tertentu. Yang berikutnya yaitu pemeriksaan kemampuan pemahaman dan pengungkapan secara verbal atau ekspresif. Misalnya dengan menanyakan, "Mana mulut kamu?" Yang kemudian akan dijawab anak dengan cara langsung menunjuk mulutnya. Terapis juga akan bertanya, "Ini apa?" Kemudian anak akan menjawab pertanyaan tersebut secara verbal. Yang terakhir adalah evaluasi suara. Suara anak akan dilihat dari nadanya atau pitch. Biasanya dari rendah ke tinggi, kualitas apakah suara serak, kekencangan loudness, dan resonansi, misalnya sengau. Evaluasi kelancaran bicara. Tujuannya adalah untuk menilai apakah anak gagap atau tidak. Nah, latihan untuk
latihan-latihan yang dapat diberikan ya untuk si anak. Nah, latihan pernapasan. Latihan ini dapat dilakukan dengan meniup perahu kecil dari kertas atau plastik yang diapungkan di air, meniup lilin pada jarak tertentu, meniup harmonika, meniup kincir dari kertas sampai berputar, atau meniup gelembung balon dari busa. Yang berikutnya adalah latihan otot bicara seperti lidah, bibir, dan rahang. Untuk latihan ini, anak disuruh mengunyah, menelan, batuk-batuk, atau menggerakkan bibir, lidah, dan rahangnya. Sarananya dapat menggunakan permen yang dikunyah atau dipindah-pindahkan dari kanan ke kiri atau diletakkan di ujung lidah. Mengunyah makanan atau madu yang dioleskan ke sekitar bibir dan anak disuruh membersihkannya dengan lidah. Yang berikutnya adalah latihan pita suara. Latihan ini diarahkan untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada di sekitarnya dengan menggunakan kata lembaga, yaitu daftar kata yang disusun sesuai dengan tingkat kesulitan konsonan tertentu. Dan yang berikutnya adalah teknik terapi bicara, penokohan modeling. Dalam teknik ini digunakan teknik imitasi supaya anak mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang terapis. Teknik ini juga mempermudah anak karena mereka tidak sulit untuk berperilaku dengan semestinya saat diterapi. Teknik penokohan modeling ini dilakukan dalam terapi bicara supaya anak bisa mudah mengikuti gerakan. Anak bisa meniru gerakan apa saja yang diajarkan dengan secara langsung, mencontohkannya terus, dan anak mengikuti. Teknik berikutnya juga ada penguatan positif. Penguatan positif akan diberikan kepada anak berupa reward. Pemberian hadiah diberikan ketika anak berhasil melakukan instruksi dan mengikuti proses terapi dengan baik. Dan mengapa saya mengambil sebelumnya saya memang mengambil kedua teknik terapi bicara ini ya untuk mencoba menerapi si anak F. Dan dengan awalnya itu mencontohkan padanya dengan teknik modeling, lalu jika ia berhasil mengikuti saya akan diberi berupa reward. Tujuannya agar anak menjadi semangat saat mengikuti proses terapi. Dan jika mendapatkan hadiah, motivasi si anak juga bisa meningkat. Dan alasan saya menggunakan kedua teknik ini, terutama teknik modeling ya, karena lebih mudah dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.